Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita sehat. Mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dan kita menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar informatika kita. Kalau kemarin kita sudah mengenal bagaimana berpikir komputasional, ya, dan saat ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana menerapkan konsep berpikir komputasional tersebut. Nah, teman-teman semua, Mister apresiasi dulu ya atas amanah yang telah teman-teman emban kemarin. Ya, teman-teman sudah bisa menganalisis ya permasalahannya dan sudah bisa mencari solusinya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal teman-teman untuk mengarungi kehidupan dewasa nanti. Nah, teman-teman semua, di sini Mister sediakan 3 permasalahan ya yang harus kita pecahkan dengan konsep berpikir komputasional. Nah, teman-teman semua, permasalahan yang pertama, nah ini ya permasalahan yang pertama ya ketika kita diinstruksikan untuk menggambar pola ya, polanya misalkan contoh seperti ini ya, pola yang cukup rumit ya, namun akan kita pecahkan sehingga menjadi sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Yang kedua, teman-teman, permasalahan yang kedua, nah ini ya, ketika himbauan ataupun berita itu ya diharuskan untuk menarik ya supaya dibaca ya dan dipahami, ya kita akan coba buat ya, karena kalau dengan verbal, dengan tulisan yang banyak seperti ini biasanya orang-orang itu malas ya untuk membaca ya dan untuk mengetahui isi informasi tersebut. Ya, kita akan pecahkan bagaimana caranya membuat informasi yang kreatif sehingga menarik untuk dibaca dan untuk diketahui. Nah, yang ketiga adalah permasalahan yang ketika misalkan kita susah nih belajar ya, dalam IPA contohnya ya, untuk skala suhu ya, ini kita akan coba pecahkan bagaimana kita membantu mungkin teman kita yang susah belajar skala suhu tersebut. Nah, baik teman-teman semua ya, pemecahan solusi-solusi tersebut ya kita bisa menggunakan alat bantu yaitu teknologi ya, komputer. Sini adalah aplikasi Scratch ya teman-teman. Langsung saja teman-teman semua ya kepada permasalahan yang pertama tadi ya, bagaimana kita pecahkan pola yang rumit ini agar bisa kita buat dengan mudah. Nah, caranya teman-teman dengan aplikasi Scratch ini adalah kita tinggal paham ya, dan kita tinggal menyusun blok-blok yang ada. Nah, di sini adalah blok-blok perintah ya, blok-blok yang harus kita susun ya sesuai dengan pemikiran kita ya. Kita ingin membuat pola seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, ini ya, biasanya diawali dengan blok ini ya. Ketika kita mengklik start ya ini, maka akan apa? Nah, di sini polanya ya adalah maju 30, mundur 30 gitu ya, dan terus diulang-ulang, di repeat ya, sehingga jadilah pola seperti ini. Kita tidak akan buat ya satu-satu penyusun bloknya karena khawatir waktu yang kurang memadai teman-teman ya. Nah, ini adalah susunan blok-blok ya untuk penyusun pola ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, klik start. Nah, ya, ini sama ya, adalah kotak dengan pola diulang-ulang sehingga jadilah yang rumit ini jadi mudah. Oke, bagaimana? Mudah kan teman-teman? Oke. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan ya ke permasalahan yang kedua. Nah, ini ya ketika himbauan ya ataupun berita itu kurang menarik ya, kita coba buat ya dengan segi animasi ya teman-teman. Ini bisa lebih menarik dan bisa ditangkap oleh
audience. Nah, teman-teman, di sini Mister sudah tampilkan contoh. Ya, ini adalah animasi ya, animasi tentang pengenalan COVID-19 teman-teman bisa buat. Ini mudah teman-teman dan hanya butuh 2 speed ya, speed orang dan virus corona ya atau COVID-19 ini ya. Di sini nanti akan bercakap-cakap ya dan akan kita ambil makna ya atau tujuannya. Nah, ini sama penyusunnya ya teman-teman ya. Ini ada percakapannya dengan percakapan yang sudah bisa buat dan ini waktu ya teman-teman ya, waktu tampil percakapan tersebut. Oke, langsung saja coba kita lihat hasilnya. Nah, siapa kamu? Nah, namaku COVID-19. Aku adalah virus jenis baru yang ditemukan tubuhku runcing mirip mahkota. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Aku menempel pada benda di sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Dan aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Aku bisa melompat. Lompatanku 1-2 meter. Apa yang kamu lakukan sesudah membuat rumah di dalam tubuh manusia? Aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit, tenggorokan, sulit bernapas, dan merasa mudah lelah. Bagaimana cara agar kamu tidak masuk ke dalam tubuhku? Pertama, kamu harus menjaga tubuhmu supaya tetap sehat dan tidak menularkan kepada orang lain. Di dalam tubuhmu, musuh terbesarku adalah imun. Jika imun menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat, semakin imun itu banyak. Di mana favoritmu? Tempat favoritmu? Tempat favoritku adalah di tanganmu. Ya, aku sangat benci dengan sabun. Ketika kamu mencuci tangan dengan sabun, ya atau dengan hand sanitizer, kamu tidak bisa melompat, ya dan akan mati. Nah, itu ya sedikit contoh animasi ya yang bisa kita sajikan kepada umum untuk dipahami. Dan Mister rasa ini ada menarik, teman-teman. Tadi hanya kecepatan waktu ya, tadi kurang waktu sedikit di teks yang banyak, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman semua. Nah, ini ya. Kita akan mencoba membantu, misalkan teman kita susah belajar skala suhu, teman-teman ya. Kita sudah tahu semua, ya ini rumusnya, ya ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin, dan ada Celsius. Nah, yang menjadi patokan adalah Celsius nanti di sini ya. Ketika Celsius ini sejumlah A atau bisa ditambah, nanti ini juga akan berubah dengan sendirinya ya. Bisa rasa ini sangat bermanfaat sekali ketika kita bisa membuatnya ya. Teman-teman, ini penyusun utamanya ada variabel, teman-teman ya, blok variabel. Di sini ada variabel C, ini Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ini rumusnya bisa kita masukkan ya. Dan hanya butuh 2 ya, 2 speed, ada down, ada up ya. Ketika kita down dan up, ini akan bisa berubah dengan sendirinya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ketika kita klik, nah, ya, oke, akan berubah sendirinya. Ini tidak muncul, harusnya ada muncul, ya, tuh akan berubah dengan sendirinya. Oh, di sini, mohon maaf teman-teman ya, ini kegeser sedikit, ya, ketika 52, ketika kita naikkan, ya, akan berubah. Nah, ini adalah teman-teman salah satu cara ya untuk memecahkan solusi tersebut. Nah, teman-teman semua, itulah contoh penerapan konsep berpikir komputasional. Teman-teman semua, terkait teknis ya penyusunan blok-blok itu bisa yakin teman-teman bisa mengikuti ya, karena teman-teman sudah mendownload semua aplikasi Stratnya ya. Tinggal teman-teman coba ya, untuk panduannya silahkan ada di buku. Nah, teman-teman semua, masih banyak ya permasalahan-permasalahan yang harus teman-teman analisa dan teman-teman carikan solusinya. Seperti contoh masalah kedisiplinan, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah Quran,
dan masalah prestasi teman-teman, silakan teman-teman analisa, ya, teman-teman analisa dan coba teman-teman cari solusinya. Ya, akhirnya pembelajaran ini ya menuntut kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif dan inovatif. Ya, jangan mau menjadi pribadi yang instan. Ya, teman-teman menjadi pribadi hanya pengekor. Teman-teman harus menjadi pelopor. Dan saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Mister. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.